cerita ya. Ada Syekh Abdurrahman Bajalhaban ya. Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini seseorang yang sabar terhadap istrinya. Istrinya ini cerewet ya, istrinya murang-maring terus ya. Jadi sebelum jadi syekh ya, sebelum jadi wali, Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini dia memiliki seorang istri yang sangat luar biasa. Apa cerewetnya, dikit-dikit marah, dikit-dikit wah cerewetnya minta ampun. Tapi Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini dia hadapi dengan sabar. Dia hadapi dengan sabar, dengan tabah. Dia nerima punya istri kayak gitu, dia nerima. Sabar terhadap istri. Tiap hari diomelin sama istrinya Syekh Abdurrahman Bajalhaban ya, tiap hari diomelin sama istrinya ya. Mungkin namanya manusia ada batasannya ya. Syekh Abdurrahman Bajalhaban memutuskan lebih baik anak apa aja daripada tiap hari anak diomelin sama istri. Anak putuskan untuk apa? Untuk uzlah, khalwah, menyendiri ya, menyendiri di suatu tempat. Maka Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini naik ke gunung ya, naik ke atas gunung. Di gunung itu ada guha. Dia masuk ke guha. Udah, daripada anak bingung ngadapin istri yang cerewet kayak gitu ya, daripada anak lawan istri saya, daripada saya apa, saya mengeluarkan ucapan yang tidak benar kepada istri saya, lebih baik saya nyari aman dulu untuk sementara waktu. Saya mau beribadah aja, mau khalwah. Dia naik ke atas gunung, ada guha. Di dalam guha itu dia masuk. Ternyata pas dia masuk ada dua orang. Ada dua orang sama lagi beribadah juga. Syekh Abdurrahman Bajalhaban datang kepada dua orang tersebut ya, kepada dua orang tersebut minta izin. Wahai Syekh, ini kata Syekh Abdurrahman Bajalhaban mintanya, apakah saya boleh ikut dengan kalian beribadah khalwah di tempat ini? Kata dua orang itu menjawab, boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Tetapi dengan syarat ente harus apa? Kebagian tugas katanya. Syaratnya kita ini ya di sini berdua, siang kita gunakan puasa dan malam kita gunakan untuk sholat. Dan ketika puasa, satu orang menyediakan makanan, satu orang beribadah. Besoknya balikan. Nah, sekarang karena kamu mau ikut beribadah, dibagi-bagi tugasnya. Ya, dibagi-bagi tugasnya. Jadi kamu harus ikut dengan peraturan kita. Apa peraturannya? Siang puasa, malam sholat. Pas bagian buka puasa, bagaimanapun caranya harus ada makanan untuk buka puasa. Kata Syekh Abdurrahman Bajalhaban tidak ya, tidak apa namanya? Tidak lama-lama untuk berpikir, siap. Giliran saya puasa, saya akan turun aja ke rumah dan saya bawa makanan, terus kemudian saya bawa lagi. Itu pikiran Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Setelah berjalannya waktu, Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini memerhatikan setiap orang ini kebagian tugas ya. Dua orang ini kebagian tugas, yang satu beribadah, yang satu nyiapin makanan. Kok tetap setiap buka ada makanan, tetapi saya tidak melihat orang itu turun ke bawah katanya. Tiba-tiba ada makanan datang. Tiba-tiba ada makanan datang. Aneh, kok bisa? Dia nggak turun, nggak keluar dari guha, tetapi makanan setiap buka beda-beda katanya. Kok bisa? Terus giliran yang satunya lagi sama seperti itu. Yang satunya ngaji, ibadah, yang satunya nyiapin makanan, secara tiba-tiba makanan itu ada. Dan saya tidak melihat orang itu keluar dari guha untuk mencari makanan. Pas giliran saya, ketiga harinya, pas giliran saya, pas giliran buka, dua orang ini lagi beribadah. Pas mau nyiapin buka gimana katanya? Ya, berarti anak harus ke bawah dulu, ke rumah dulu. Ya, soalnya orang yang dua orang nggak harus pakai keluar dari guha, ada makanan. Karena bingungnya Syekh Abdurrahman Bajalhaban, dia datang kepada dua orang itu. Wahai Syekh, saya ini dari kemarin lusa memperhatikan kamu. Kamu nyediain makanan tanpa keluar dari guha. Dapurnya sebelah mana di guha ini? Ya, ente nyiapin makanan dari mana? Apa jawabannya? Wahai Syekh, kepada Syekh Abdurrahman Bajalhaban, kami menyiapkan buka bukan karena kami keluar dari guha ini, dan bukan karena kami masak, tetapi saya bertawasul kepada Allah dengan atas nama Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Saya bertawasul meminta kepada Allah melalui Syekh yang bernama Syekh Abdurrahman Bajalhaban.
Karena Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini diangkat menjadi wali karena sabar terhadap istrinya. Syekh Abdurrahman Bajalhaban, itu saya katanya. Ketika dua orang itu mengetahui, oh ente. Ya, jadi mengetahui pas dua orang ini, saya yang bernama Syekh Abdurrahman Bajalhaban katanya. Dan saya emang sabar terhadap istri saya. Ditawasulin sama dua orang itu kepada Allah. Dia minta kepada Allah, tawasulnya kepada siapa? Kepada Syekh Abdurrahman Bajalhaban, yang sendirinya kebingungan bagaimana caranya mengadakan makanan. Yang ditawasulinya bingung, gimana cara mengadakan makanan. Ini dua orang nggak usah pakai bingung-bingung. Dia minta kepada Allah dengan wasilahnya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Kalau gitu Anda nggak jadi tapak di sini dah. Udah cukup Anda sabar sama istri jadi wali. Balik lagi kepada istrinya. Berterima kasih kepada istrinya. Wahai zaujati, wahai istriku, terima kasih atas kelakuan kamu, saya diangkat oleh Allah menjadi wali. Sampai dua orang itu bertawasul kepada Allah atas nama saya. Saya diangkat derajat saya oleh Allah karena saya sabar terhadap diri kamu. Secara otomatis istri itu dia sadar dan tobat kepada Allah. Subhanallah ya. Secara tidak langsung istri itu ketika mendengar Syekh Abdurrahman mengatakan, dia tobat kepada Allah. Ya Allah, kelakuan saya menjadikan suami saya menjadi wali, tapi saya bersyukur katanya, tetapi saya mau bertobat, saya akan berubah. Masa suami saya wali, saya kayak gini kan. Subhanallah. Makanya ya, bagi suami-suami yang punya istri yang cerewet, ya, punya istri yang sulit diatur, ya, maksudnya bukan sulit diatur dalam kewajiban, maksudnya sering ngurang-maring lah. Sabar, sing sabar. Sugan ente jadi wali ku sabab ente sabar ngadapi istri.